Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai dengan perkumpulan para Otsutsuki yang berkomunikasi di dalam alam bawah sadar. Suasana terasa tegang ketika Kaguya dihadapkan pada Dewa Otsutsuki dan anggota lainnya. Dewa Otsutsuki menegur Kaguya dengan nada keras karena perbuatannya di masa lalu terhadap Ishiki. Ishiki menatap Kaguya dan berkata, "Kaguya, apakah kau masih ingin meminta maaf padaku? Kali ini lakukanlah di hadapan semuanya. Jika kau benar-benar setia pada klan Otsutsuki, buktikan dengan meminta maaf. Biarlah semua orang di sini menjadi saksi kebaikanmu." Namun Kaguya menolak dengan tegas. Ia menjawab, "Aku tidak akan melakukan hal itu padamu, Ishiki. Aku berbeda dengan kalian. Aku punya perasaan, bahkan aku percaya pada cinta. Sementara kalian tidak mengenal hal itu. Jadi aku akan tetap menentang kalian semua." Ucapan Kaguya membuat Ishiki semakin marah. Ia merasa Kaguya terus saja berkhianat sejak dulu. Tepat ketika suasana memanas, Momoshiki menghentikan Ishiki dengan mengangkat tangannya. "Cukup," kata Momoshiki tenang. "Apa sebenarnya tujuan kalian memanggilku ke dalam alam bawah sadar ini? Bukankah sudah jelas, kali ini aku dan Kaguya akan bekerja sama untuk melawan kalian?" Urashiki menatap Momoshiki dengan wajah cemas. Ia mencoba membujuk. "Momoshiki-senpai, tolong mengertilah sekali ini saja. Kita sudah lama menjadi rekan. Aku berharap kau kembali bersama kami. Jangan bawa serta leluhurmu ke sini. Itu hanya akan memperburuk keadaan." Momoshiki justru tertawa kecil lalu menjawab, "Kalian dulu hanya mengejar kekuatan buah cakra sampai melupakan diriku. Sekarang justru kalian meminta aku untuk kembali mengikuti kalian. Apakah kalian begitu takut pada leluhurku?" Urashiki menghela napas lalu berkata jujur, "Sejujurnya aku memang belum pernah bertarung langsung dengan leluhurmu. Tapi aku tahu betapa mengerikan kekuatannya. Karena itulah kami merasa cemas." Mendengar kata-kata Urashiki, Dewa Otsutsuki langsung marah. Ia berkata dengan suara keras, "Apa-apaan ini? Mengapa kalian memperlihatkan rasa takut pada musuh? Aku tidak suka dengan Otsutsuki yang pengecut seperti ini." Momoshiki memperhatikan mereka satu persatu, lalu ia menyadari hanya Dewa Otsutsuki dan Shibai yang benar-benar berani menghadapi leluhurnya. Sementara Urashiki dan Ishiki terlihat ragu. Momoshiki akhirnya berkata, "Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Aku akan memutus ikatan komunikasi ini. Aku malas berbicara dengan kalian, para pengkhianat." Perkataan itu membuat Shibai marah. Ia menatap Momoshiki dengan tajam dan berkata, "Dasar makhluk keras kepala. Aku sudah mencoba mengajakmu berdamai dan bekerja sama. Jika memang begitu sikapmu, aku tidak akan ragu untuk melawanmu sampai kau lenyap." Momoshiki tertawa keras lalu menjawab, "Lucu sekali. Kau bicara besar, tapi pada akhirnya takdir sudah ditentukan. Aku tahu kau akan mati oleh Boruto. Itulah yang paling kutunggu." Shibai semakin tersulut emosi. Wajahnya tampak menegang. Namun Momoshiki melanjutkan dengan nada sombong, "Tidak peduli sejauh apa kalian berevolusi, tetap saja kasta tertinggi yang murni akan menang. Kalian boleh menyebut diri sebagai Dewa Otsutsuki, tapi aku adalah Otsutsuki murni, keturunan langsung dari leluhur. Jika saja aku juga memakan buah cakra, kekuatanku akan jauh melampaui kalian semua." Shibai terdiam sesaat, lalu berkata, "Baiklah, aku akui kau memang memiliki darah murni dari leluhur. Tapi dengan kekuatan buah cakra yang sudah kumakan, aku yakin kau tetap tidak bisa mengalahkanku." Ishiki ikut berbicara dengan nada kesal. "Momoshiki, apakah kau benar-benar tidak ingin bergabung lagi dengan kami?" Momoshiki menatapnya tajam lalu menjawab, "Aku tidak mau. Kalian sudah menunjukkan sifat serakah, bahkan sampai tidak memberiku bagian dari buah cakra di bumi. Dari situ saja sudah jelas bahwa kalian tidak setia. Jadi aku tidak akan pernah percaya lagi pada kalian." Urashiki tersenyum tipis lalu berkata, "Kalau begitu, Momoshiki-senpai, sepertinya kita hanya bisa menyelesaikan ini lewat pertarungan. Panggil leluhurmu ke sini. Aku benar-benar ingin melawanmu sekarang." Ishiki menimpali dengan tegas, "Aku juga setuju. Kalau memang jalan ini yang harus dipilih, kita hadapi saja." Shibai pun menoleh ke Dewa Otsutsuki sambil berkata, "Apakah kau mendengar semangat Urashiki dan Ishiki? Sepertinya kali ini kita benar-benar siap." Dewa Otsutsuki mengangguk lalu menjawab, "Itu baru sikap yang benar. Jangan tunjukkan rasa takut. Untuk leluhur Momoshiki, biarkan aku dan Shibai yang menghadapinya nanti. Pertarungan lama kami akan terulang kembali. Aku sudah lama menunggu saat ini." Shibai menambahkan dengan nada dingin,
Bekas luka di wajah leluhurmu akan kubuat semakin dalam. Momoshiki hanya tertawa mendengar semua itu, lalu berkata, "Sejak awal kalian takut kepada leluhurku, tapi sekarang kalian tiba-tiba berani. Aneh sekali kalian ini. Lebih baik akui saja bahwa sebenarnya kalian masih ketakutan." Merasa percakapan itu tidak akan berujung, Momoshiki akhirnya memutuskan untuk pergi. Ia bersama Kaguya berhasil melepaskan diri dari ikatan komunikasi alam bawah sadar itu. Setelah kepergian mereka, suasana di dalam lingkaran komunikasi menjadi canggung. Dewa Otsutsuki menatap Shibai dengan marah. "Apa-apaan tadi itu? Mengapa kau menghubungi kami semua tanpa rencana yang jelas? Bahkan kau sempat membungkukkan kepala pada Momoshiki. Memalukan sekali." Shibai balas menatap dengan kesal lalu menjawab, "Kau ini benar-benar tidak mengerti. Mengapa dari awal kau langsung memarahiku? Aku membungkukkan kepala bukan karena takut. Aku hanya ingin mengelabui Momoshiki agar lengah, lalu memasang genjutsu padanya. Tapi rencanaku gagal karena kau merusaknya." Dewa Otsutsuki akhirnya menyadari maksud Shibai. Ia berkata, "Kalau begitu aku minta maaf. Tapi seharusnya kau memberitahuku lebih dulu jika memang punya strategi seperti itu." Urashiki yang sejak tadi diam, akhirnya bertanya dengan penasaran. "Aku ingin tahu satu hal. Bagaimana sebenarnya pertarungan kalian di masa lalu dengan leluhur Momoshiki? Apa penyebabnya hingga pertarungan itu terjadi?" Ishiki ikut menambahkan, "Aku juga penasaran. Selama ini aku hanya mendengar cerita turun-temurun, tapi belum pernah mendengar penjelasan langsung." Dewa Otsutsuki menghela napas panjang lalu berkata, "Ceritanya memang panjang. Singkatnya, ribuan tahun lalu klan Otsutsuki terbagi dalam dua keluarga besar, yaitu keluarga Momoshiki dan keluarga Shibai. Jika dibandingkan dengan dunia shinobi, hubungan mereka mirip dengan Uchiha dan Senju. Saat itu Momoshiki belum lahir, Shibai masih kecil, dan yang ada hanyalah para leluhur mereka." Ia melanjutkan, "Keluarga Momoshiki memiliki keturunan paling murni. Hampir semua leluhur mereka pernah menjadi dewa Otsutsuki. Sementara keluarga Shibai sering dikucilkan karena tidak punya leluhur yang sehebat itu. Akhirnya keluarga Momoshiki menguasai klan Otsutsuki dan memperlakukan keluarga Shibai serta Otsutsuki lainnya dengan tidak adil. Aku mencoba mendamaikan mereka agar tidak terjadi perpecahan. Tapi salah satu dari keluarga Momoshiki mengkhianati perjanjian itu. Dari situlah perang besar terjadi. Aku dan leluhur Momoshiki akhirnya bertarung, masing-masing dengan pasukan yang dibawa. Setelah pertarungan besar di masa lalu, keluarga Momoshiki keluar sebagai pemenang. Aku sendiri terluka cukup parah dan sejak saat itu aku sudah tidak percaya lagi pada perjanjian damai. Aku memilih untuk meninggalkan markas pusat Otsutsuki dan membawa Shibai yang masih kecil bersamaku. Aku membesarkannya dengan harapan ia bisa tumbuh lebih kuat. Namun setelah Shibai dewasa, aku meninggalkannya untuk memperkuat diriku sendiri. Sayangnya, Shibai justru mengikuti jalan yang sama seperti para pengkhianat lain. Ia mulai memakan buah cakra dari berbagai planet untuk membalaskan dendamnya. Hingga suatu hari, Shibai kembali ke markas pusat Otsutsuki bersama aku dengan kekuatan penuh. Kami berdua kembali bertarung melawan leluhur Momoshiki. Pertarungan itu begitu dahsyat hingga separuh markas pusat Otsutsuki hancur. Hasil pertarungan tersebut seimbang, tetapi leluhur Momoshiki mengeluarkan kekuatan aneh yang hampir membuat aku dan Shibai tewas. Dari situlah aku benar-benar kalah dengan telak." Mendengar cerita itu, Ishiki berkata, "Jadi begitu asal-usulnya. Sekarang aku lebih mengerti. Tapi aku ingin tahu, apakah kau yakin sanggup menghadapi leluhur Momoshiki kali ini?" Dewa Otsutsuki menjawab dengan tegas, "Tentu saja aku sanggup. Aku sudah memakan buah cakra dari planet bumi. Dengan kekuatan ini, aku siap menghadapinya. Tapi untuk sekarang, mari kita hentikan dulu komunikasi ini. Kita akan melanjutkannya di lain waktu." Setelah itu, komunikasi alam bawah sadar pun diputuskan. Adegan kembali ke tempat lain, menampilkan sebuah mangkuk cakra besar yang digunakan untuk mengurung Madara, Kabuto, dan Obito. Shibai melayang mendekati mangkuk itu, lalu menyimpannya di tempat yang aman. Ia menambahkan kunci di pintunya agar tidak bisa dihancurkan, serta mengalirkan uap racun ke dalamnya supaya ketiga orang itu semakin lemah dan tidak sadarkan diri. Obito yang berada di dalam merasakan tubuhnya berat. Ia menghirup uap itu sambil mengeluh. "Ugh, kepalaku pusing sekali." Kabuto juga mengeluhkan hal yang sama. "Hidungku sakit, rasanya sesak. Bagaimana caranya kita bisa keluar dari tempat ini?" Madara menjawab dengan dingin. "Diamlah. Jangan ribut, aku sedang mencoba sesuatu." Madara lalu menghantam dinding mangkuk cakra dengan Rikudo Ranton Kouga. Namun dinding itu hanya retak sedikit. Obito yang melihat celah langsung mengeluarkan ledakan besar dari cakra Jubi di tangannya.
Kali ini mangkuk cakra benar-benar pecah, dan mereka bertiga berhasil keluar. Akibat ledakan itu, Kabuto terpental jauh. Mitsuki yang sudah pulih segera memanjangkan cakra tangannya untuk menarik Kabuto agar tidak terjatuh ke dalam pusat pohon dewa. Kabuto yang masih terhuyung berkata kesal. Obito, dasar sialan. Kalau kau mau meledakkan cakra sebesar itu, seharusnya beritahu aku dulu. Aku jadi terpental begini. Obito menahan senyum sambil menjawab datar. Maafkan aku. Kupikir kau sudah siap. Di tengah situasi genting itu, mereka masih sempat saling bercanda meski bahaya ada di depan mata. Tak lama kemudian, langit mulai berguncang hebat. Shibai terlihat melakukan sesuatu yang aneh. Rinne Sharingan-nya berubah warna menjadi hitam pekat dengan corak merah berbentuk tomoe. Untuk pertama kalinya diperlihatkan Rinne Sharingan yang bisa berubah warna, berbeda dengan Rinnegan biasa. Mata itu langsung tersinkronisasi dengan langit, memberi Shibai kendali penuh terhadap atmosfer bumi. Angin berputar kencang, langit semakin gelap, dan oksigen mulai menipis. Obito yang menyadari tanda-tanda ini segera bersiap dengan tongkat hitam di tangannya. Madara berdiri di sampingnya, sementara Orochimaru bergabung setelah selesai menyembuhkan Mitsuki. Shibai terbang semakin tinggi menuju atmosfer bumi. Madara berniat mengejarnya, namun Mitsuki menahannya sambil berkata, Paman Madara, berhenti. Jangan kejar Shibai. Lebih baik kita siapkan portal dimensi untuk kabur. Aku yakin sesuatu yang sangat besar akan terjadi kali ini. Baru saja Mitsuki selesai berbicara, Dewa Otsutsuki yang berada di dekat Boruto juga ikut terbang mengejar Shibai ke langit. Sosoknya bahkan terlihat jelas dari bawah. Madara menatap ke atas dan kehilangan jejak mereka. Ia segera menggunakan komunikasi bersama. Semuanya, Shibai menghilang ke atas langit. Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Boruto menjawab, Ya, Dewa Otsutsuki di tempatku juga menghilang. Sepertinya mereka sedang menyiapkan sesuatu yang berbahaya. Kashinkoji lalu mengaktifkan kekuatan penglihatan masa depannya. Ia melihat Shibai dan Dewa Otsutsuki berniat membelah bumi dengan kekuatan buah cakra dari atmosfer. Wajahnya langsung berubah panik. Ia segera memberitahu yang lain. Aku melihatnya dengan jelas. Mereka ingin membelah planet bumi. Jika itu terjadi, dunia shinobi akan berakhir. Kawaki ikut bicara. Sialan, jadi itu yang kau lihat dengan kekuatanmu? Apa benar? Kashinkoji menegaskan. Tentu saja. Ida, cepat analisa pergerakan mereka di atas sana. Apa mereka sudah melakukannya? Eida menggunakan senrigannya lalu melaporkan. Mereka berdua sedang tertawa dan membicarakan rencana itu. Sepertinya mereka benar-benar akan melakukannya. Sementara itu, Dewa Otsutsuki menghubungi Ishiki dan Urashiki melalui alam bawah sadar. Jika serangan ini meluas sampai ke tempat kalian, segera gunakan portal dimensi untuk melarikan diri. Kalau tidak, kalian akan mati bersama para shinobi. Urashiki mendongak ke langit lalu menjawab. Jadi kau benar-benar akan melakukannya sekarang? Padahal pertarunganku dengan Toneri belum selesai. Ishiki juga menimpali. Kalau begitu, aku akan kabur ke markas pusat Otsutsuki. Urashiki, apakah kau ikut denganku? Urashiki mengangguk sambil tersenyum. Itu ide yang bagus. Aku akan ikut bersamamu, Tuan Ishiki yang sangat kuhormati. Ishiki balas tersenyum sinis. Ujianmu tidak ada artinya. Kau ini suka sekali berbasa-basi. Urashiki hanya tertawa terbahak-bahak mendengar itu. Di tempat lain, Naruto dan Sasuke mulai merasa cemas. Naruto berbicara melalui komunikasi dengan Boruto. Boruto, lindungi Himawari baik-baik. Jika bumi benar-benar terbelah, era shinobi akan berakhir. Boruto menjawab dengan suara tegas. Tenang saja, ayah. Jika serangan itu datang, aku hanya ingin beberapa orang yang benar-benar penting tetap hidup. Yang pertama adalah ayah, lalu guru Sasuke. Yang ketiga Kawaki, dan yang keempat Paman Madara. Aku juga akan menambahkan Paman Obito sebagai yang kelima. Kalian semua harus bertahan hidup, apapun yang terjadi. Adegan lalu kembali memperlihatkan Shibai dan Dewa Otsutsuki yang sudah berada di puncak atmosfer, mendekati bulan tempat Hamura dan Toneri tinggal. Shibai menatap bumi yang bulat di bawahnya, lalu berkata, Aku sudah muak dengan pertarungan melawan para shinobi. Saatnya kita berdua membelah planet ini dengan kekuatan penuh dari buah cakra. Dewa Otsutsuki akhirnya menjawab dengan nada tenang, ide itu memang terdengar bagus. Tapi kau harus tahu, setelah kita melakukannya, kita pasti akan kehabisan tenaga. Membelah sebuah planet bukanlah hal yang bisa dilakukan begitu saja. Kekuatan yang dibutuhkan sangat besar, dan kita akan butuh waktu lama untuk memulihkan diri. Shibai menatap langit, lalu berkata, Aku juga sudah melihat jalannya takdir.
Jika kita benar-benar membelah planet ini, hanya beberapa orang saja yang akan bertahan hidup. Justru itu akan memudahkan kita. Bukankah dengan begitu kita bisa lebih cepat mendapatkan Jogannya Boruto? Sementara itu, suasana berganti ke desa Amegakure. Pertarungan melawan Ishiki sedang berlangsung sengit. Ishiki melayang di udara sambil tertawa kecil, lalu berkata, "Rasakanlah, Dewa Otsutsuki akan segera melakukannya. Waktu kalian tidak banyak." Sasuke berdiri tegak dengan mata yang tajam. Ia menatap Ishiki dan berkata dengan suara keras, "Mengapa kalian harus bertindak sejauh ini? Kalian tidak pernah peduli pada dunia lain, tapi kali ini kalian benar-benar melewati batas. Aku tidak akan memaafkanmu, Ishiki." Ishiki tersenyum sinis. Jawabannya sederhana. "Selama Jogan Boruto masih ada, kami tidak akan pernah berhenti. Itu adalah kunci yang kami butuhkan, dan kalian hanya penghalang." Sarada yang mendengar itu segera mengaktifkan Susanoo. Namun bentuknya berbeda, lebih besar dan berwarna unik dibandingkan Susanoo pada umumnya. Fugaku yang berdiri tak jauh darinya terkejut, lalu berkata, "Susanoo ini, ukurannya jauh lebih besar dari yang pernah kulihat." Sarada mengendalikan Susanoo, menendang Ishiki dengan keras. Dari tangannya keluar petir berwarna kuning yang bisa berubah menjadi panjang atau berbentuk lingkaran kecil. Ia melemparkan puluhan lingkaran petir itu ke arah Ishiki. Ishiki mengecilkan tubuhnya menggunakan kekuatannya, lalu menjatuhkan kubus besar tepat di atas Susanoo milik Sarada. Sarada berusaha menahan, tetapi tubuhnya mulai tertekan. Saat itu, Naruto melesat dengan kekuatan Kurama, memanjangkan tangannya untuk menarik Sarada agar tidak tertimpa. Namun Ishiki lebih cepat, ia menendang Naruto lalu mencekik lehernya dengan tangan kanan. Di tangannya, sebuah bola jubi mulai terbentuk dan diarahkan tepat ke wajah Naruto. Sebelum serangan itu menghantam, tiba-tiba cermin Susanoo milik Itachi muncul dan memantulkan kekuatan itu. Tangan Ishiki hancur seketika. Naruto jatuh, tetapi segera ditangkap oleh Sasuke. Fugaku lalu menghampiri Sarada. "Apakah kau baik-baik saja?" tanyanya dengan wajah khawatir. Sarada tersenyum kecil walau wajahnya masih pucat. "Aku baik-baik saja, kakek. Terima kasih sudah menolongku." Fugaku menghela napas lega, lalu berkata, "Maafkan aku, Sarada. Ada banyak hal yang ingin kubicarakan denganmu, tapi sepertinya sekarang bukan waktunya. Situasi semakin berbahaya." Sarada menatap ke langit yang mulai gelap. "Tidak apa-apa, kakek. Aku mengerti. Aku sudah cukup bahagia bisa berada di sisimu di saat seperti ini." Itachi kemudian berjalan mendekat. Ia menatap Fugaku, lalu menggenggam tangannya erat-erat. Dengan suara yang sedikit bergetar, ia berkata, "Ayah, jika tidak ada jalan keluar dari serangan Shibai dan Dewa Otsutsuki, mungkin aku tidak akan selamat kali ini. Sebelum itu terjadi, izinkan aku memelukmu. Aku ingin meminta maaf atas semua yang kulakukan di masa lalu, kesalahan yang membuatmu meninggal." Sarada terkejut mendengar kata-kata itu. "Paman Itachi, apa maksudmu?" "Aku tidak mengerti." Sasuke segera mendekati Sarada. "Sarada, kau tidak perlu tahu sekarang. Belum waktunya. Yang harus kau pahami hanya satu, Itachi adalah pahlawan yang selalu dikenang. Dia tidak pernah jahat, dia hanya menanggung beban yang tidak bisa dipikul orang lain." Fugaku tidak bisa menahan air matanya. Ia langsung memeluk Itachi, Sasuke, dan Sarada sekaligus. Mereka berempat saling merangkul, merasakan betapa beratnya takdir yang sedang mereka jalani. Sasuke berkata pelan di tengah tangisan, "Aku merasa takdirku berbeda. Aku harus tetap hidup, karena dunia shinobi masih membutuhkan kekuatan ini, terutama Rinneganku." Fugaku menepuk pundak Sasuke. "Jangan bicara begitu. Aku yakin akan ada jalan keluar. Kita tidak boleh menyerah." Namun Ishiki yang melihat pemandangan itu mulai merasa kesal. Ia bersiap meluncurkan banyak serangan Daikokuten ke arah mereka. Tepat sebelum serangan itu menghantam, Konan datang. Ia menggunakan kertas yang diperkuat dengan kekuatan khusus, membuat pertahanan yang sangat kokoh dan menahan serangan Ishiki. Naruto kembali maju, kali ini dengan kekuatan Mo dari Kudo. Dari tubuhnya muncul tentakel Hachibi yang diayunkan ke arah Ishiki. Ishiki segera mengecilkan tubuhnya menggunakan kekuatan Sukuna Hikona, menghindari serangan itu dengan cepat. Pertarungan semakin sengit, sementara langit terus gelap akibat kendali Shibai dan Dewa Otsutsuki dari luar angkasa. Awan semakin tebal, udara semakin berat. Semua shinobi mulai menyadari apa yang akan terjadi. Jika planet benar-benar terbelah oleh kekuatan Shibai dan Dewa Otsutsuki, hampir semua shinobi akan lenyap. Hanya beberapa yang benar-benar kuat yang mungkin bisa bertahan. Dan di balik semua ini, tersimpan tanda bahwa Jogan tahap 5 akan segera bangkit, bersamaan dengan kemunculan leluhur Momoshiki. Di sisi lain, Shibai dan Dewa Otsutsuki mulai mengumpulkan kekuatan mereka.
Keduanya mengeluarkan energi buah cakra hingga mencapai tingkat tertinggi. Putaran energi itu membentuk lapisan besar seperti Rikudo Kinrin Tensei Baku, berputar sempurna, mirip dengan teknik yang dulu pernah digunakan Toneri untuk membelah bulan. Shibai menoleh pada rekannya. "Apakah kau sudah siap?" tanyanya. Dewa Otsutsuki tersenyum dingin. "Aku sudah menunggu lama. Aku ingin melihat dunia shinobi lenyap di depan mataku." Planet bumi mulai bergetar hebat. Getarannya bahkan memengaruhi rotasi perputaran bumi. Shibai berkata, "Aku butuh waktu beberapa menit untuk menyalurkan kekuatan sebesar ini. Tunggu aku." Dewa Otsutsuki menanggapi dengan nada mengejek, "Baik, aku akan menunggu. Tapi sepertinya kau masih belum bisa melampauku, Shibai. Padahal aku berharap kau sudah jauh lebih kuat." Shibai hanya menghela napas panjang, merasa kesal tapi tetap melanjutkan persiapan. Sementara itu, di markas pusat Otsutsuki, leluhur Momoshiki sedang menginterogasi para Otsutsuki bawahan. Dengan dojutsu miliknya yang jauh lebih kuat dari Senrigan, ia bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di bumi, meski jaraknya sangat jauh. Dengan suara berat yang penuh wibawa, ia berkata, "Jogan tahap 5, aku tidak menyangka prosesnya akan secepat ini. Shibai, Dewa Otsutsuki, kalian sudah melampaui batas. Dan karena itu, aku harus melenyapkan kalian." Lalu adegan berpindah saat Kurama pun memulai diskusi serius dengan Kaguya. Ia berkata dengan nada tenang namun penuh perhitungan, "Kaguya, aku sudah memikirkan ini cukup lama. Karena sekarang kita memiliki afinitas cakra yang sangat kuat, aku rasa kita bisa melakukan sesuatu yang besar. Aku ingin menciptakan revolusi kekuatan baru, dan aku ingin memberikannya kepada Himawari. Setelah itu, cakra gabungan yang kita bentuk bisa kita berikan juga kepada Orochimaru dan semua orang yang ada di sekitar kita. Cakra dalam tubuhku ini sangat besar dan tidak terbatas. Kita bisa mengubahnya menjadi sebuah lingkaran cakra, dan dari situ kita bisa memperkuat mereka semua. Apalagi kau sendiri memiliki kekuatan Shinjutsu hasil dari memakan buah cakra. Aku harap kau bisa bekerja sama denganku dalam hal ini." Kaguya mendengarkan dengan seksama, lalu menjawab dengan lembut, "Apa yang kau katakan benar sekali. Aku akan melakukan apa yang kau sarankan. Seperti biasa, kau adalah satu-satunya biju yang bisa berpikir sejauh ini. Pikiranmu selalu logis dan jarang meleset dari kenyataan. Aku cukup tahu kemampuanmu selama ini." Mendengar tanggapan itu, Kurama pun tersenyum kecil dan melanjutkan penjelasannya. "Sekarang, yang harus kau lakukan adalah membuka akses penuh ke alam bawah sadar ini. Aku ingin kita bisa beresonansi sepenuhnya agar cakra kita bisa menyatu. Proses revolusi ini sebenarnya cukup sederhana. Kau hanya perlu memberikan seluruh cakra Shinjutsu milikmu kepadaku. Setelah itu, aku akan mengolahnya bersama cakraku sendiri. Saat campuran itu sudah stabil, aku akan mengalirkan cakra gabungan ini ke dalam sel-sel tubuh Himawari. Kalau semuanya berjalan sesuai rencana, Himawari akan berevolusi ke tahap yang jauh lebih kuat dan mengerikan." Kurama melanjutkan lagi dengan tenang, "Setelah proses itu selesai, aku akan memberikan akses sensorik tambahan pada Himawari. Dengan begitu, dia bisa mengirimkan cakra yang telah diolah ini kepada Orochimaru dan yang lainnya hanya melalui telapak tangannya. Inilah yang disebut dengan hubungan cakra, yang dulu diajarkan oleh kakek Rikudo Sanin. Cakra bisa menghubungkan seseorang dengan orang lain dan membuat mereka merasa dekat secara emosional dan spiritual. Dari hubungan itu, kekuatan luar biasa bisa tercipta." Kaguya mengangguk sambil berkata, "Penjelasanmu sangat sederhana dan mudah dimengerti. Tidak heran kau disebut sebagai biju terkuat, karena pemikiranmu memang berada di atas rata-rata." Setelah percakapan itu, Kurama menoleh ke arah Himawari yang sedang dalam kondisi terhubung secara batin dan bertanya, "Himawari, apakah kau sudah siap untuk berevolusi?" Himawari yang mendengar suara Kurama menjawab dengan suara yang terdengar ragu namun penuh harapan, "Ya, aku siap. Tolong bantu aku. Aku ingin segera mengakhiri semua ini dan kembali ke bumi. Aku rindu pada ayah, kakak, dan ibu. Aku juga rindu teman-temanku." Namun tanpa sepengetahuan mereka, Code sedang mengawasi percakapan itu dari kejauhan. Dengan kemampuan Shinjutsunya, dia bisa melihat semua yang terjadi di dalam tubuh Himawari. Dalam hati, Code bergumam, Kurama lagi-lagi membuat rencana besar. Dia memang sangat berpengalaman dalam pertarungan. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku tidak boleh membiarkan Himawari berevolusi, apalagi Kaguya masih memiliki kekuatan utuh dalam tubuhnya. Aku harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat. Code pun mengangkat kedua tangannya, lalu mengubahnya menjadi cakar besar yang diarahkan ke tubuh Himawari. Namun sebelum serangan itu mengenai targetnya,
Mitsuki langsung menembakkan banyak serangan Futon Toppa dari mulutnya ke arah Code untuk mengalihkan perhatian. Sementara itu, Kabuto mengeluarkan pedang Kusanagi yang dulu dimiliki oleh Hakuza Sanin, dan dengan kecepatan tinggi, ia menebaskan pedang itu ke arah tangan Code hingga berhasil memotongnya. Tapi Code langsung beregenerasi dan menciptakan ratusan sabuk hitam yang tersebar di seluruh tanah. Sabuk-sabuk ini membuatnya bisa berpindah-pindah tempat dengan cepat dan tak bisa diprediksi. Melihat situasi itu, Orochimaru berkata dengan nada jengkel, sabuk hitam ini sangat menyulitkan. Hanya Kawaki yang bisa mengecilkannya. Sarada lalu menyahut dengan tegas, kita tidak boleh bergantung pada Kawaki atau Boruto terus-menerus. Mereka mungkin juga sedang menghadapi ancaman lain. Biar aku yang menyingkirkan sabuk-sabuk ini. Sarada pun menciptakan bola gravitasi dalam jumlah banyak. Bola itu bekerja seperti portal yang menyedot sabuk-sabuk hitam ke udara, membuat area menjadi bersih kembali. Code yang melihat hal itu langsung mengumpat, sial, kenapa selalu ada shinobi yang bisa melawan kekuatanku? Di sisi lain, di alam bawah sadar, Himawari kembali berbicara dengan Kurama. Apakah cakranya sudah terkumpul semua? Kurama menjawab, bersabarlah sedikit lagi. Suruh Orochimaru mengulur waktu. Proses ini tidak bisa dipercepat karena kekuatan yang sedang kita bangkitkan sangat besar. Apalagi aku tidak bisa terhubung dengan tubuhku yang satunya yang berada di dalam tubuh Naruto. Jadi, inilah satu-satunya cara untuk melakukan revolusi ini. Sementara itu, adegan berpindah ke planet bumi. Di sana, Boruto dan timnya baru saja berhasil menjatuhkan rival dari ayah Momoshiki. Sasuke berkata, aku rasa dia benar-benar sudah tidak punya tenaga. Boruto mengangguk dan menjawab, mundur saja kalian. Aku akan mengakhiri semuanya. Aku akan hancurkan jasad dan jiwanya dengan kekuatan dari buah cakra. Kita harus memastikan ini berakhir di sini. Namun tiba-tiba sebuah portal dimensi terbuka di atas kepala mereka dan memuntahkan cakra yang sangat besar. Cakra ini merupakan bantuan dari Otsutsuki tertinggi, sama seperti yang sebelumnya diterima oleh Code. Namun Boruto dan Kawaki sudah bersiap. Mereka berdua menciptakan segel besar berbentuk lingkaran yang menutupi tubuh mereka. Cakra besar dari langit pun terpental dan tidak mampu menembus segel tersebut. Rival ayah Momoshiki yang masih hidup menyadari bantuan cakra itu dan berkata, cakra besar itu, cepat masuk ke dalam tubuhku. Aku tidak ingin mati sekarang. Tapi Kawaki segera menginjak wajah musuh itu sambil berkata dengan dingin, bisakah kau diam? Jangan banyak bicara. Kau akan mati sekarang. Musuh yang terinjak mencoba meraih jogan yang ada di tubuhnya, berusaha mencungkilnya agar bisa dimakan dan berevolusi, seperti yang dulu pernah dilakukan Urashiki. Boruto melihat itu dan langsung menginjak tangannya hingga bola mata jogan yang dicungkil itu hancur. Boruto berkata tegas, aku tidak akan membiarkanmu melakukannya. Sasuke kemudian membuka portal dimensi dengan Rinnegan-nya, menyedot seluruh cakra bantuan itu ke dalam dimensi milik Kaguya. Setelah itu, Boruto dan Kawaki memegangi tubuh musuh tersebut. Boruto menusukkan pedang Tomogoroshi no Haido Sub ke jantungnya untuk menghentikan regenerasi. Tubuh musuh itu pun menghitam dan berubah menjadi abu. Saat jiwanya keluar dari tubuh dan mencoba masuk ke tubuh Boruto, Naruto langsung bereaksi. Ia menggabungkan kekuatan Shukaku, Gudo Udama, dan kekuatan dari Rikudo Sennin. Dengan itu, ia berhasil menyegel jiwa musuh itu dalam bola Gudo Udama, sama seperti saat Madara pernah disegel dulu. Lalu Kawaki mengaktifkan kekuatan ayah Momoshiki dan menghancurkan jiwa musuh dengan energi Shinjutsu yang keluar dari tangannya. Jiwa itu meledak dan berubah menjadi asap. Akhirnya, musuh tersebut benar-benar mati selamanya. Boruto menarik napas dan berkata, akhirnya, kita berhasil. Sekarang kita harus mencari Himawari, Orochimaru, dan yang lainnya. Sasuke menjawab, kurasa Himawari sekarang baik-baik saja. Tapi yang jadi masalah adalah Code. Aku tidak tahu apakah dia masih dalam kondisi sebelumnya atau sudah berevolusi menjadi lebih berbahaya. Kawaki berdiri sambil memandangi pohon Shinju yang masih berdiri tegak di hadapannya. Ia menarik napas pelan lalu berkata dengan suara serius, aku tidak menyangka kalau Code akan bertindak sejauh ini. Tapi kalau boleh jujur, dibandingkan kita repot-repot pergi ke dimensi lain dan meninggalkan tempat ini, menurutku akan jauh lebih baik jika kita fokus menghancurkan pohon Shinju ini terlebih dahulu. Kita harus pastikan seluruh akar pohon ini benar-benar mati. Selama pohon ini masih hidup, ancaman tetap ada, dan kita tidak akan pernah benar-benar aman. Namun sebelum mereka bisa lanjut berdiskusi, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari belakang. Ketika mereka menoleh,
tampak seorang pria muncul membawa tas besar di punggungnya. Pria itu ternyata adalah Amado. Ia berjalan dengan santai, lalu berhenti sambil bertepuk tangan dan tertawa kecil. Dengan nada agak mengejek, Amado berkata, "Hebat sekali. Kalian ternyata benar-benar bisa mengalahkan rival ayah Momoshiki. Padahal kekuatannya jelas sangat berbahaya. Aku harus akui, aku benar-benar terkesan dengan perkembangan kalian sejauh ini." Begitu melihat Amado, Kawaki langsung bereaksi cepat. Ia maju dan langsung mencekik leher Amado dengan penuh curiga. "Pria tua, apa yang kau lakukan di sini? Apa tujuanmu muncul sekarang?" tanya Kawaki dengan nada mengancam. Amado tetap tenang dan menjawab, "Sabar, Kawaki. Dari dulu kau memang selalu terburu-buru. Aku datang ke sini bukan untuk membuat masalah. Aku hanya ingin menawarkan kerjasama, tentu saja, kalau kalian bersedia mendengarkan penjelasanku." Kawaki terlihat makin mempererat cengkeramannya, tetapi Naruto buru-buru maju dan menahan tangan Kawaki. "Sudahlah, lepaskan dia dulu. Kita dengarkan saja dulu apa yang ingin dia katakan," kata Naruto dengan suara yang tetap tenang. Mendengar itu, Madara ikut menyela, "Kau benar-benar masih naif, Naruto. Kita seharusnya langsung saja menghajarnya. Dia ini ilmuwan yang sangat mencurigakan." Naruto pun membalas, "Aku tahu kau tidak pernah suka dengan pendekatanku, Madara. Tapi untuk saat ini, kita butuh informasi. Jadi, mari kita tenang dulu dan dengarkan apa yang ingin disampaikan Amado." Amado tersenyum tipis saat suasana menjadi lebih tenang, lalu berkata, "Lihat, suasananya langsung jadi formal seperti biasa. Kalian memang selalu penasaran dan menginginkan informasi dariku." Tapi belum sempat Amado melanjutkan, Boruto berjalan mendekat dan tanpa ragu menebas salah satu tangan Amado hingga hancur. Dengan ekspresi serius, Boruto berkata, "Aku tidak seperti ayahku yang terlalu lembut. Aku tidak akan berpikir dua kali. Kalau kau bertele-tele, tanganmu yang satunya akan kutebas juga." Amado meringis kesakitan, lalu menjawab, "Sifatmu ini mengingatkanku pada Sasuke." "Baiklah, aku akan bicara. Kalian ingin menghancurkan pohon Shinju, bukan? Aku punya caranya. Tapi, tentu saja, aku tidak akan memberikannya secara cuma-cuma. Aku punya syarat." Sasuke yang sejak tadi memperhatikan langsung bertanya, "Apa yang kau inginkan?" "Langsung saja katakan." Amado menatap mereka satu persatu lalu menjawab, "Aku ingin kalian menyerahkan Kawaki padaku. Aku ingin dia menuruti semua perintahku. Selain itu, aku minta jaminan perlindungan dari kalian, terutama dari ancaman Otsutsuki tertinggi. Aku tahu setelah aku membocorkan rahasia tentang pohon Shinju ini, nyawaku pasti jadi target utama mereka. Jadi, kalau kalian ingin informasi ini, kalian harus melindungiku dengan segala cara." Naruto menoleh ke arah Sasuke tanpa berkata sepatah kata pun. Ekspresinya terlihat bingung dan ragu. Sasuke lalu melangkah mendekat ke Amado dan bertanya, "Apa yang membuat pohon Shinju kali ini berbeda dari sebelumnya? Mengapa pohon ini begitu sulit untuk dihancurkan?" Amado menjawab, "Karena pohon Shinju ini tidak biasa. Pohon ini tercipta dari ratusan jasad Otsutsuki yang dulu dibawa ke sini oleh Shibai dan Otsutsuki tertinggi. Yang paling penting, sumber utama kekuatannya berasal dari jubi milik ayah Momoshiki, jubi terbesar yang pernah ada. Jadi, pohon ini bukan hanya yang terkuat, tapi juga satu-satunya yang menghasilkan buah cakra dengan kualitas paling sempurna. Jika ada yang berhasil memakan buah itu, maka orang itu akan memperoleh semua kekuatan dari zaman Kaguya sampai saat ini. Semua ilmu, semua energi alam akan terserap. Mereka akan jadi entitas yang tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Aku tahu ini terdengar seperti cerita mengada-ada, tapi ini adalah fakta. Dan aku bisa membantu menghancurkannya, asalkan kalian penuhi syaratku. Kawaki harus bersamaku, dan kalian harus menjagaku dari ancaman." Amado berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Jadi bagaimana? Kalau kalian tidak setuju, aku tidak akan memaksa. Aku akan pergi dari planet ini dan membiarkan kalian menghadapi sendiri ancaman dari pohon Shinju dan Otsutsuki tertinggi." Boruto menatap Amado dengan tajam. Sementara Sasuke bertanya lagi, "Apakah itu saja syaratmu?" Amado menjawab, "Iya. Hanya dua, serahkan Kawaki, dan lindungi aku." Sasuke lalu bertanya lagi dengan nada curiga, "Apa tujuanmu membawa Kawaki? Jangan-jangan kau ingin melakukan eksperimen lagi padanya?" Amado menggeleng dan menjawab, "Tidak, aku tidak berniat mencelakakan Kawaki.
Aku hanya butuh partner untuk membantuku mengembangkan teknologi dan riset yang sedang aku kerjakan. Boruto yang mendengar itu langsung bertanya, tapi dari mana kau tahu semua informasi tentang pohon Shinju? Bahkan Orochimaru pun tidak tahu sebanyak itu. Siapa sebenarnya kau ini? Naruto ikut menimpali. Ya, aku juga ingin tahu. Apa kau benar-benar manusia? Atau sebenarnya kau adalah bagian dari komplotan Otsutsuki? Amado tertawa kecil lalu menjawab, jangan bercanda. Tubuhku ini manusia biasa. Kalian sendiri bisa merasakan, cakraku tidak seberapa. Kalau aku bagian dari mereka, mana mungkin aku diusir oleh Otsutsuki tertinggi ke dimensi lain? Aku hanya manusia biasa yang kebetulan sangat senang belajar hal-hal baru. Sasuke lalu berkata, baiklah, kalau begitu, katakan bagaimana cara menghancurkan pohon Shinju. Amado mengangkat tangannya dan berkata, sebelum aku bicara lebih jauh, aku ingin Kawaki mendekat ke arahku. Itu bentuk jaminan darimu kalau aku sudah memberi informasi, aku akan membawanya kembali bersamaku. Mendengar itu, Kawaki berjalan mendekat sambil berkata pada Naruto, maaf, Nana Daime. Aku melakukan ini demi menyelamatkanmu dan semuanya. Tapi Sasuke dengan cepat menarik tangan Kawaki dan berkata, tunggu, jangan terburu-buru. Aku masih ingin bicara dengannya. Amado menatap Sasuke dengan penuh perhatian. Sepertinya kau yang paling teliti di sini, Sasuke. Bahkan lebih teliti daripada Boruto. Apa yang ingin kau bicarakan denganku? Sasuke lalu mengaktifkan Rinnegan miliknya dan mencoba mengendalikan pikiran Amado menggunakan genjutsu. Namun saat mencoba masuk ke dalam pikirannya, genjutsu itu ditolak. Ternyata tubuh Amado memiliki sistem perlindungan yang membuatnya kebal terhadap pengaruh genjutsu. Amado berkata dengan suara datar, kau sungguh gigih, Sasuke. Kau benar-benar tidak ingin memberikan imbalan apapun, tapi tetap ingin mendapatkan semua informasi dariku. Sasuke pun menjawab dengan tegas, aku melakukan itu karena aku tidak bodoh. Aku tahu kau menyembunyikan niat tertentu. Aku tidak ingin planet ini terancam lagi hanya karena kepercayaan buta. Madara yang sejak tadi memperhatikan, mulai kehilangan kesabarannya. Ia mengangkat pedang Rikudo dan hendak menebas leher Amado. Tapi sebelum pedang itu sampai, Amado berkata dengan cepat, silakan bunuh aku. Tapi ketahuilah, jika aku mati, kalian tidak akan mendapatkan informasi apapun tentang Otsutsuki. Dan saat itu terjadi, pohon Shinju akan terus tumbuh, hingga planet ini membusuk dan menjadi buah cakra. Silakan saja, buat pilihan kalian. Madara terdiam sejenak. Wajahnya menegang, seolah berpikir ulang. Boruto yang sejak tadi mencurigai Amado kemudian memerintah, buka tasmu. Aku ingin tahu apa yang kau bawa di dalam tas itu. Jangan sembunyikan apapun. Amado menatap mereka semua dengan serius, lalu berkata, kalian adalah para shinobi. Kalian tahu bahwa setiap shinobi punya aturan dan kode etik yang tidak boleh dilanggar. Salah satunya adalah menjaga privasi orang lain. Kalau kalian memaksa membuka tasku tanpa izinku, bukankah itu sama saja kalian melanggar sumpah sebagai shinobi? Tujuan kita di sini untuk membicarakan kerjasama, bukan untuk menggeledah barang pribadiku. Boruto, yang mendengar perkataan Amado itu, hanya bisa menggerutu dalam hati. Orang ini benar-benar menyebalkan. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Siapa dia sebenarnya? Kenapa dia bisa bicara seolah tahu segalanya? Bahkan di saat situasi seperti ini, Sasuke masih terlihat ragu. Ia belum bisa menyetujui permintaan Amado. Dalam pikirannya, kalau sampai Kawaki diserahkan pada Amado, itu bisa berbahaya. Amado pasti punya cara untuk memanipulasi Kawaki, bahkan mungkin bisa menghapus ingatannya dan mengendalikannya sepenuhnya. Tapi di sisi lain, kalau Amado dibunuh sekarang, semua pengetahuan yang dia punya juga akan hilang. Sasuke menyadari, ini bukan keputusan yang bisa diambil sembarangan. Ia masih terus berpikir, mencoba mencari jalan keluar. Naruto memperhatikan Sasuke yang sedang dalam kebingungan. Ia kemudian maju ke arah Amado dan berkata dengan tenang, baiklah, Amado. Aku setuju dengan permintaanmu, tapi dengan satu syarat. Kami akan menyembunyikanmu di dalam dimensi Jigen milik Boruto, bersama Kawaki. Itu akan menjadi perlindungan terbaik selama aku dan Sasuke belum berhasil mengalahkan Otsutsuki tertinggi. Selama kami belum menyelesaikan misi ini, kamu tidak akan dikeluarkan dari dimensi itu. Jadi bagaimana? Apakah kamu setuju dengan pengaturannya? Sasuke tampak terkejut dengan usulan Naruto.
Ini pertama kalinya dia melihat Naruto bertindak sejauh ini dengan begitu taktis. Ia lalu menimpali, apa yang dikatakan Naruto masuk akal. Kalau kamu benar-benar akan diincar karena mengungkapkan rahasia besar ini, maka tempat paling aman memang di dimensi Boruto. Hanya dia yang bisa membukanya, jadi tidak akan ada yang bisa menjangkaumu.